Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mansari Voice bersama dengan saya Sabrina Amalia Wibowo dan bersama dengan narasumber kita hari ini Bapak Wisnu Adi Nugroho. Dan kita akan membahas mengenai menjadi generasi tangguh berdasarkan kecerdasan emosi. Sebelum itu, ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Sosilo Joko Raharjo, MPD, dan mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini, perkenankanlah saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa menaikkan ucapan syukur atas pemeliharaan, atas berkat-berkat yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa di dalam sepanjang kehidupan kita. Terlebih di saat ini, kita dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka pesantren kilat di bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Wonogiri. Adapun kegiatan pesantren Ramadan ini ada dua tema besar yang akan dibawakan oleh juga dua narasumber secara podcast. Yang pertama, narasumber kita adalah Bapak Wisnu Adi Nugroho, yang beliau akan bercerita banyak tentang emotional quotient (EQ) dan Gen Z atau generasi Z yang menjadi bagian dari proses yang berkembang di masyarakat tentang bagaimana mengelola emotional quotient yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah intelijensi atau kemampuan yang perlu dikembangkan oleh generasi-generasi Z, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Wonogiri. Bagian yang kedua akan disampaikan oleh Ustadz Slamet Arifin, SPDI, adalah mengenai menjadi remaja yang sehat dan islami. Ini adalah sebuah proses penguatan secara kompetensi ibadah, supaya anak-anakku sekalian, baik di masa-masa bulan Ramadan ini, ataupun selanjutnya nanti dapat selalu menjaga keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa ini penting? Karena bagian ini saat ini menjadi sebuah tren yang sangat-sangat sentral di Kementerian Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dasar, yaitu adanya 7 kebiasaan baik yang harus kita kembangkan. Mulai dari bangun pagi, tepat waktu, kemudian beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Tentu bagi anak-anakku muslim, maka tuntutan untuk melaksanakan sholat subuh tepat waktu itu menjadi bagian yang sangat krusial. Bagaimana menjadi generasi remaja Islam yang sehat itu juga menjadi tuntutan. Karena bagian ketiga dari kebiasaan yang dikembangkan adalah berolahraga. Bagaimana berolahraga menjaga kesehatan jasmani dan pasti dengan beribadah menjaga kesehatan rohani. Lalu poin yang keempat adalah bagaimana mengembangkan kehidupan yang sehat dengan asupan konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Bergizi tentu tidak harus mahal, tetapi itu sehat untuk dikonsumsi. Lalu bagaimana anak-anakku mengembangkan tentang gemar belajar di poin kelima, tentang kebiasaan anak Indonesia hebat. Lalu bagaimana anak-anakku mengembangkan kehidupan bermasyarakat, apalagi di masa-masa bulan Ramadan. Ini tentu anak-anakku diharapkan dengan berbagai kemudahan, keleluasaan waktu, maka anak-anakku bisa menggunakannya untuk di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sekitar tempat ibadah anak-anakku melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya di bagian yang ketujuh adalah bagaimana anak-anakku bisa beristirahat, tidur tepat waktu. 7 kebiasaan baik ini kita kembangkan anak-anakku sekalian untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran secara peningkatan karakter. Karakter dibangun melalui habituasi yang terus-menerus. Untuk itu, para peserta sekalian, kiranya dapat menyimak apa yang menjadi paparan dari Pak Wisnu Adi Nugroho mengenai emotional quotient di kalangan Gen Z dan Ustadz Slamet Arifin SPDI mengenai menjadi remaja sehat dan islami.
Kami atas nama institusi SMA Negeri 1 Wonogiri mengucapkan terima kasih kepada guru-guru pembina, anak-anakku panitia yang sudah mengupayakan kegiatan ini untuk kemudian nanti dapat ditindaklanjuti dalam bentuk penugasan-penugasan berbentuk rangkuman, dan bagian-bagian itu menjadikan proses pembelajaran kita menjadi lengkap, baik pembelajaran dari sisi akademis maupun juga dari sisi spiritual. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi usaha-usaha kita, termasuk bagaimana kita melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan ini menjadi bermanfaat, mendatangkan keberkahan bagi kita sekalian. Selamat mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memimpin dan meridhoi setiap hal yang kita lakukan untuk mengembangkan emotional quotient, spiritual quotient, dan berbagai intelijensia yang kita kembangkan secara holistik. Demikian, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi adalah sambutan dari Bapak Dr. Andes Susilo Joko Raharjo, MPD. Mari kita lanjutkan pembicaraan dengan narasumber kita hari ini. Baik, untuk Bapak Wisnu Adi Nugroho, silahkan memberikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Lia untuk kesempatannya. Terima kasih SMA 1 yang telah mengundang saya untuk berbagi ilmu kita di sini. Ya, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang, ya ngobrol-ngobrol lah, tentang menjadi generasi tangguh, ya, berdasarkan kecerdasan emosi. Baik, sebelumnya ada 3 materi pokok. 3 materi pokok yang akan kita bahas di sini nanti. Yang pertama adalah apa sih itu Gen Z dan apa hubungannya dengan generasi stroberi. Nah, ini tentunya anak-anak SMA paham ya, Gen Z apa nih, generasi stroberi itu apa. Nah, yang kedua, apa sih itu kecerdasan emosi. Nah, yang terakhir adalah pentingnya IQ, emotional quotient atau kecerdasan emosi bagi seorang pelajar. Oke. Gen Z atau generasi stroberi itu adalah generasi dengan kelahiran di tahun 2000 hingga 2016, Mbak Lia. Nah, itu penelitian yang pertama dari Korea Selatan sebenarnya. Yang kemudian di Indonesia itu ditulis oleh salah satu guru besar Universitas Indonesia, yaitu Profesor Renat Kasali, yang mana dia menyebutkan bahwa mengibaratkan bahwa Gen Z itu seperti generasi stroberi. Kalau Mbak Lia perhatikan, stroberi itu yang warnanya merah menyala, ya kan? Ya bagus, enak tuh dipandang mata itu. Nah, hal itu juga diibaratkan bahwa seperti Gen Z ini terlihat menarik. Dia terlihat menarik, terlihat segar. Nah, karena apa sih? Gen Z itu kan banyak ide, gagasan, dia melek teknologi. Nah, inilah diibaratkan dengan Gen Z itu generasi stroberi. Tetapi Gen Z itu mudah rusak. Stroberi itu mudah rusak. Stroberi itu ketika tekstur luarnya itu digesek dengan benda-benda yang kasar, dia mudah rusak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, stroberi itu tidak tahan cuaca. Ya, jadi memang kalau dalam bahasa Jawa ini open-openane angel, kan gitu. Nah, itulah generasi stroberi. Dan di sini di dalam penelitian tersebut itu Gen Z itu sebagai orang yang mudah menyerah saat gagal. Nah, jadi Gen Z lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial. Nah, dia reaktif
dia reaktif, bukan proaktif. Itulah Gen Z. Reaktif itu yang bagaimana, Pak? Dan Nah, proaktif itu apa? oke. Reaktif ya. Reaktif itu dia tuh segera bereaksi terhadap sesuatu tanpa dipikir panjang dulu. Berbeda dengan proaktif. Kalau proaktif, ketika ada sesuatu, dia akan berpikir dulu, apa sih dampaknya, apa akibatnya bagi saya dan orang lain. Seperti itu. Itulah perbedaan reaktif dan proaktif. Nah, terus kalau kita berbicara tentang kegagalan dalam Gen Z ini, Gen Z yang mayoritas adalah reaktif ini menganggap kegagalan itu ya itu memang adalah hasil kegagalan, ya hasil. Banyak mereka yang ketika anak-anak Gen Z ini yang mereka sudah gagal, mereka tidak mau mencoba lagi. Karena apa? Aku udah males lah, gagal kok, ya sudah itu hasilnya. Nah, berbeda dengan ketika mereka sudah mengetahui apa sih, harus proaktif lah. Kalau dia harus proaktif, dia mengatakan bahwa ya kegagalan ini bagian dari keberhasilan. Ya, kegagalan itu bukan hasil akhirnya, tapi merupakan bagian dari keberhasilan. Keberhasilan ini harus dicoba terus. Nah, seperti itu ya. Nah, saya ada kalimat tuh bahwa apabila kita terus mencoba, itu berarti adalah kegagalan itu dapat dimenangkan. Tetapi kalau kita udah stop atau berhenti atau diam, berarti kegagalan direncanakan. Seperti itu Mbak Lia. Nah, di judul tadi disebutkan bahwa tangguh berdasarkan kecerdasan emosi ya, Pak? Nah, kecerdasan emosi sendiri itu apa sih, dan apakah reaktif dan proaktif ini termasuk bagian dari kecerdasan emosi? Oke. Kecerdasan emosi ya. Saya mengutip kalimat dari Daniel Goleman, seorang pakar EQ ya, seorang pakar emotional quotient. Disebutkan bahwa kecerdasan emosi itu atau emotional quotient adalah kemampuan mengenali perasaan diri kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Nah, poinnya apa sih? Poin dari penjelasannya si Daniel Goleman ini, bahwa kecerdasan emosi itu ya kenal dengan perasaan kita, perasaan orang lain, empati. Nah, empati ya. Terus memotivasi diri sendiri, membuat kita selalu berpikir positif. Ketika kita berpikir positif, tindakanmu akan positif. Begitu juga sebaliknya. Nah, terus yang terakhir, mengelola emosi. Nah, ini Daniel Goleman mengatakan bahwa emosi itu ada di setiap diri kita. Emosi itu bukan berarti harus marah, itu enggak, berbeda. Nah, kita yang harus bisa mengelola emosi itu. Ketika kita sedih harus bagaimana, ketika kita marah harus bagaimana. Tolong. Karena sedih, marah dan sebagainya itu bagian dari diri kita. Itu Mbak Lia. Nah, untuk reaktif dan proaktif sendiri, apakah termasuk bagian dari kecerdasan emosi, Pak? Iya, itu sudah menjadi bagian. Apalagi dengan Gen Z ini, reaktif itu sudah melekat pada diri Gen Z. Karena apa? Jiwa mudanya itu masih menggelora ya. Waduh, apa namanya nih? Ya, jiwa mudanya itu masih menggelora. Jadi kadang-kadang Gen Z ini tidak memikirkan dampaknya lebih jauh, lebih dalam. Nah, makanya perlu adanya kecerdasan emosi untuk mengelola reaktif menjadi proaktif. Nah, seperti itu Mbak Lia. Nah, kecerdasan emosi sendiri apakah penting untuk anak-anak sekarang menurut Bapak? Oke, kecerdasan emosi penting atau tidak? Menurut saya sangat penting.
Karena apa sih? Kalau Mbak Lia tahu ya, atau mungkin pernah mendengar, apa sih penyakit dari pelajar? Tahu nggak penyakit dari pelajar itu apa? Untuk yang lagi mungkin banyak ya sekarang ini, Iya, banyak. itu bullying sama tidak patuh kepada guru, tidak menghormati guru-guru. Bener, itu dia. Itu penyakit dari pelajar sekarang. Mungkin berbeda dengan zaman saya dulu. Saya ambil 3 garis besar penyakit dari pelajar. Yang pertama tawuran, bener nggak? Nah, kalau kita dengar nih di sosmed atau di TV ya, tawuran antar pelajar, itu kan marak terjadi, apalagi di kota-kota besar. Ya, terus bullying atau perundungan yang disebutkan Mbak Lia tadi, itu juga benar, itu penyakit dari kita. Yang terakhir adalah tidak hormat kepada guru atau pendidik. Itu merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang harus kita hindari. Nah, oleh karena apa sih ketiga garis besar tadi, ketiga itu yang saya sebutkan tadi itu terjadi? Karena adanya reaktif. Dia tidak memikirkan 2 kali apa sih dampaknya. Nah, dari tindakan reaktif itu kan berarti dia tidak mengelola emosi dengan baik, Mbak. Ya kan? Jadi seperti itu. Itulah kenapa sih kecerdasan emosi itu penting dipelajari, dipraktekkan untuk pelajar. Ya seperti itu. Nah, Oh iya, itu kan bullying itu masih banyak banget saya menemukan di sekolah pun pasti ada saja bullying. Nah, kira-kira menurut Bapak itu bagaimana cara mengatasi bullying tersebut? seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita sudah mengerti apa sih kecerdasan emosi, kita sudah mempraktekkan apa itu kecerdasan emosi, itu menjadi rem kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi karena apa sih kecerdasan emosi kan mengelola, dia seni mengelola emosi, mengelola perasaan kita sendiri, mengerti perasaan orang lain, jangka panjangnya bagaimana dia akan berpikir. Itulah kecerdasan emosi. Nah, terus kalau kita berbicara dampak ya, seperti halnya tawuran, Mbak lihat dampaknya apa? Mungkin ya ada perpecahan, luka-luka, dan bahkan sampai kematian. Exactly, itu yang benar. Dampak dari tawuran itu adalah ada luka. Setelah ada luka dia kalah. Ada dendam nggak? Nah, ketika dendam ini terus berlanjut, aku harus mukul dia, dia harus mukul aku, dan sebagainya. Ada ujungnya nggak? Nggak ada ujungnya. Nah, itulah pentingnya kecerdasan emosi. Nah, terus dari tawuran itu kan dia terjadi perpecahan tadi ya, yang dibilang kan. Nah, terjadi perpecahan. Benar, dia akan kehilangan teman kok. Ya kan? Dia akan kehilangan teman. Terus yang paling berbahaya bagi seorang pelajar yang belum memahami kecerdasan emosi sehingga tawuran tadi, itu adalah apa sih? Fokus belajarnya tidak ada. Dia nggak akan fokus belajar. Yang dia fokus apalah dendam. Itu yang harus dihindari dari pemikiran-pemikiran yang negatif oleh seorang pelajar. Terus bullying, dampaknya ya. Ini dampak bullying. Dampak bullyingnya pasti banyak. Kalau kita dengar itu banyak anak-anak muda yang depresi. Pernah dengar nggak? Nah, banyak anak-anak muda yang depresi. Bahkan mereka banyak yang bunuh diri, nggak mau sekolah lagi. Itu dampak apa sih? Dampak bullying atau perundungan. Dan yang paling penting bagi seorang pelajar, dia akan merasa nggak nyaman, dia nggak comfort untuk
belajar. Nah, padahal tugas seorang pelajar adalah belajar. Kalau itu terjadi, ya susah. Menjadi pelajar ya akan susah kan gitu. Nah, yang terakhir, tidak hormat kepada pendidik. Sifat manusia itu ketika dia sudah nggak suka, dia akan melawan atau menghindar. Coba Mbak Lia bayangkan, ketika murid atau guru itu sudah nggak sinkron, fokus nggak ke dalam pembelajaran? KBM-nya bagaimana? Tidak berjalan dengan baik. Tidak berjalan dengan baik. Muridnya merasa malas dengan guru itu, Iya. ingin cepat-cepat selesai. Iya, benar. Nah, itulah dampak negatif. Itulah dampak negatifnya. Makanya kita perlu belajar tentang kecerdasan emosi atau emotional quotient. Seperti itu Mbak Lia. Nah, kira-kira menurut Bapak ini bagaimana cara menyadarkan orang lain untuk mengelola kecerdasan emosi mereka? Karena kan sekarang Gen Z ya, Gen Z kan SMA ini kan banyaknya Gen Z. Nah, banyaknya tuh masih belum mengetahui apa itu kecerdasan emosi dan bagaimana cara mengelolanya. Ya. Yang pertama dilakukan adalah membaca dulu. Kita tahu teorinya dulu. Apa sih itu kecerdasan emosi atau emotional quotient? Setelah kita tahu, boleh referensi dari manapun. Kalau yang di Indonesia itu kan, kalau boleh saya sebut nama, itu ada Ari Ginanjar. Bapak Ari Ginanjar itu juga pakar EQ dan SQ. Itu dipelajari aja. EQ itu apa sih? Dipelajari. Setelah dipelajari, dipraktekkan. Karena pada intinya EQ itu tidak hanya dipelajari, tidak hanya teori, tapi juga harus dipraktekkan. Nah, itu Mbak Lia, bahwa kecerdasan emosi ini memang harus dipraktekkan oleh setiap pelajar. Kalau kecerdasan emosi ini sudah muncul di dalam diri kita, seperti tadi dikatakan definisi dari kecerdasan emosi Daniel Goleman ya, dari tadi saya ungkapkan tadi, mengelola diri sendiri, mengelola perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain. Nah, ini saya pesan nih kepada teman-teman SMA 1 Wonogiri nih, kalau Anda melihat bullying atau hal-hal negatif yang lain, Anda harus mencegah hal itu. Anda harus mencegah hal itu. Dengan cara apa sih? Kita berpikir 2 kali loh. Kalau kamu melakukan bullying, kalau kamu melakukan kekerasan, baik itu secara fisik atau mental, dampaknya apa? Bagaimana ketika kita yang dibully atau dikerasi? Itu harus kita berpikir beberapa kali. Ajak mereka untuk berpikir hal tersebut, memikirkan hal tersebut. Nah, karena bahwa remaja-remaja ini adalah remaja yang sebagai generasi pembangun bangsa. Bullying, kekerasan, tidak hormat kepada guru, itu adalah unsur-unsur negatif yang harus dipangkas. Nah, seperti itu Mbak Lia. Nah, kecerdasan emosi sendiri ini pentingnya bagi pelajar itu apa, Pak? Oke. Bagi pelajar pentingnya kecerdasan emosi. Seperti yang saya katakan tadi. Ketika kita sudah tahu apa sih itu EQ, apa itu kecerdasan emosi, kita akan memiliki interaksi yang positif. Karena apa? Kita berpikirnya positif. Kalau kita berpikir positif, tindakan kita akan positif. Jadi EQ adalah fondasi dalam diri kita.
Jadi kita tidak melulu berpikir menggunakan otak kita, tapi kita juga menggunakan perasaan kita. Nah, IQ itu adalah mengacu pada perasaan. Kalau IQ mengacu pada pemikiran. Nah, terus dari sikap positif yang muncul tadi, kira-kira menurut Mbak Lia, ada rasa nyaman nggak sih dalam belajar mengajar? Iya, tentu saja jadi nyaman belajar. Akan menjadi nyaman. Terus dampaknya ketika KBM atau kegiatan belajar mengajar ini nyaman, menyenangkan, dampaknya apa? Ilmunya pasti bakal diterima dengan Yes, itu dampaknya, ilmu diterima dengan baik, dan yang menjadi tujuan akhir adalah prestasi. Nah, itulah pentingnya kecerdasan emosi. Nah, ini bagi pelajar ya, seluruh pelajar kelas 1, 2, 3. Nah, ini yang saya pesankan lagi, yang saya tekankan lagi nih untuk yang pelajar kelas 12 ya kalau sekarang namanya ya. Kalau dulu kan saya namanya kelas 3, sekarang kelas 12 ya, diurutkan. Nah, untuk kelas 12 ini, kalau EQ adalah, menurut saya adalah sebagai modal awal bagi mereka untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Karena apa sih? Kalau kita lihat bahwa perguruan tinggi itu orangnya lebih majemuk, lebih heterogen, ya kan? Dengan berbagai macam suku bangsa, kebudayaan, latar belakang yang berbeda-beda. Kalau kita tidak memiliki kecerdasan emosi yang bagus, ya kita akan terbawa suasana, kita akan terbawa lingkungan sosial kita. Banyak kan kalau kita dengar nih, mohon maaf nih, mahasiswa yang nakal, mahasiswa yang berperilaku negatif. Itu karena apa? Dia terbawa kan? Dia terbawa oleh arus sosialnya, teman-temannya. Tapi ketika kita berpikir 2 kali, kalau kita ingin melakukan hal-hal negatif, kita akan berpikir, ini merugikan nggak bagi kita? Ini merugikan nggak bagi orang lain? Kan seperti itu, ya kan? Nah, inilah pentingnya EQ atau kecerdasan emosi untuk dipelajari bagi pelajar. Nah, kita melihat, ada satu kalimat yang saya suka dari Tuhan. Saya bacakan. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Lalu beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang. Ada keren nih dari Founding Father ya, kalau dibilang Founding Father negara Indonesia, apa itu Soekarno. Berarti sangat ditekankan perbandingan 1000 dan 10. 10 pemuda bisa mengguncang dunia. Berarti pemuda adalah tonggak atau fondasi bagi suatu bangsa. Suatu bangsa yang pemudanya berpikir kreatif, inovatif, bangsa itu akan maju. Tetapi sebaliknya, apabila pemuda-pemuda dalam suatu bangsa itu tidak berpikir kreatif, inovatif, ya bangsa itu akan diam, bahkan mundur. Terus seperti itu Mbak Lia, bahwa pemuda itu adalah pembangun bangsa dan pemuda adalah agen perubahan. Karena
tahun 2045 kita akan menyongsong Indonesia Emas. Indonesia Emas berarti kan sekitar 20 tahun lagi. Pemuda-pemuda sekarang sudah di SMA 1 usia belasan ya. Nah, usia belasan kalau 20 tahun mendatang kan baru 30. Itu dengan pendidikan kembali kecerdasan. Terima kasih untuk Bapak Wisnu Adi Nugroho. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan emosi ini adalah kemampuan kita untuk mengelola emosi diri sendiri dan kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain untuk berperilaku dengan positif. Jadi itu sangat penting bagi kita anak SMA ya Pak. Nanti kita akan menyongsong Indonesia Emas 2045. Baik, itu tadi adalah pembicaraan mengenai menjadi generasi tangguh berdasarkan kecerdasan emosi bersama dengan Bapak Wisnu Adi Nugroho. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.